Jabatannya di board of peace cukup serem, Wakil Komandan Perlindungan Gaza. Tapi Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di negeri yang katanya sudah merdeka puluhan tahun. guys, Malaysia bentar lagi nangis darah, bakal kolaps ini, gawat ini bener-bener karena Indonesia baru saja dapat good deal dengan Donald Trump. Oh, good job Prabowo. Kenapa good deal? Karena Indonesia akhirnya resmi mengumumkan kita berhasil negosiasi tarif perang dagang dengan Amerika Serikat. Jangan pernah berani-berani menghina Malaysia. Mereka nggak sibuk pencitraan, tapi warganya bisa hidup lebih layak. Gaji tinggi, biaya hidup ringan. Kita gaji pas-pasan. Waduh, utang Indonesia sudah mencapai 9.637,9 triliun. Pak SBY 2.600 triliun, era Pak Jokowi 7.879 triliun. Lu negara ora ajur mumut piye? Tak habis-habis para sahabat, si Benik memfitnah Malaysia. Katanya Indonesia mendapatkan 0 tarif dengan perdagangan dengan AS. Mereka mengatakan Malaysia nangis darah. Dapat statement dari mana? Malaysia tidak butuh pencitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Bapak Prabowo yang sudah dikritik oleh warga. Bahkan dekat media sosial para sahabat, Bapak Prabowo menjadi wakil dari board or peace buatan Donald Trump para sahabat. Tahniah kepada Bapak Prabowo. Tetapi kesejahteraan dekat Indonesia para sahabat masih sangatlah minim macam itu. Hanya segelintir saja yang bisa merasakan kesejahteraan. Dan ada sebuah video para sahabat, si Benik membuat statement lagi bahwasanya Bapak Prabowo melakukan perdekatan bergabung dengan board or peace buatan Donald Trump untuk Dewan Perdamaian Gaza para sahabat. Tetapi katanya si Benik, Malaysia nangis darah macam itu. Kata si Benik, karena Indonesia sekarang berhasil negosiasi lagi dengan Donald Trump dengan mendapatkan 0% tarif macam itu. Yang dulu 19%, Malaysia juga 19% para sahabat. Dan si Benik ada-ada saja ya. Kalau menurut Mas Farhan, dengan realiti, dengan fakta yang ada, Malaysia tidak butuh pencitraan. Itu saja. Malaysia tidak butuh pencitraan. Malaysia itu berdiri tegak di atas kaki sendiri. Memang orang mengatakan Malaysia itu negara kecil sahaja, tetapi mampu mensejahterakan masyarakatnya sendiri macam itu para sahabat. Jadi kalau ada si Benik ingin menfitnah Malaysia, orang yang pernah merasakan hidup dekat Malaysia ketawa terbahak-bahak para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa ocehan si Benik yang katanya Malaysia menangis darah para sahabat. Kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Indonesia resmi mendapatkan 0 tarif. Bakal kolaps ini, gawat ini bener-bener karena Indonesia sampai gigit jari dengan Donald Trump. Apalah si Benik? Kenapa good deal? Karena Indonesia akhirnya resmi mengumumkan kita berhasil negosiasi tarif perang dagang dengan Amerika Serikat. Memangnya apa sih guys yang dilakukan Prabowo di Amerika? Good deal apa yang dia bawa? Lu penasaran gak sih? Dan kenapa Malaysia bisa menangis darah? Jangan-jangan Malaysia menangis darah triliunan guys, gara-gara Indonesia berhasil negosiasi lawan Amerika. Indonesia menang melawan Amerika Serikat. So kalau lu penasaran kenapa Malaysia nangis darah, kenapa Indonesia bisa menang di perang dagang ini, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Benik. Jadi teman-teman resmi ya, kemarin kan Prabowo pergi tuh sama timnya ke Amerika Serikat buat negosiasi tarif. Mereka mau tanda tangan perjanjian dagang antara Indonesia Amerika Serikat yang kemarin itu tarifnya 0% dan 19%. Artinya barang Amerika Serikat kalau masuk ke Indonesia 0%, kalau barang Indonesia masuk Amerika Serikat tarifnya 19%. Nah saat itu banyak orang bilang Indonesia rugi, bahkan LSM, S3, profesor, cap kaki 5 tentunya yang bilang Indonesia dirugikan. Gua satu-satunya yang bilang Indonesia diuntungkan. Dan terbukti, ternyata Indonesia diuntungkan bukan 1-2 triliun, tapi ratusan triliun kita bisa menang. Nah, pertanyaannya, sekarang kita dapat good news apa nih dari si Prabowo nih? Dia berhasil apa enggak sih negosiasi tarif dengan
Amerika Serikat. Ternyata berita besarnya guys, ini kita betul-betul harus bangga sih sama Presiden Prabowo, berhasil meluluhkan hatinya Donald Trump. Berhasil mendapatkan good deal dari Amerika Serikat. Jadi udah resmi nih guys, pertanggal 20 Februari 2020 waktu Indonesia resmi, Indonesia mendapatkan tarif 0% buat barang-barang komoditas unggulan kita. Ada apa di situ? Ada sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, dan masih banyak lagi guys, termasuk industri yang penting sebetulnya buat mayoritas orang banyak, seperti tekstil, aparel, karet, komponen elektronik, semiconductor, termasuk komponen pesawat terbang. Jadi ada banyak banget sih komponen, ada ribuan sebetulnya komoditas kita, barang-barang ekspor made in Indonesia yang sekarang tarifnya turun dari 19% ke 0%. Gila, ini sih hebat banget. Jujur guys. Bukannya semua sekarang. Kemarin gue curiga, jangan-jangan Indonesia dikadalin. Ternyata enggak guys, Indonesia malah justru menang besar. Lu bayangin aja kemarin ketika tarif kita 19% aja, Indonesia resmi surplus dagang dengan Amerika Serikat. Nilainya 600 triliun guys, alias Indonesia cuan gede, hampir 700 triliun dengan dagang ke Amerika Serikat. Ya wajar aja lah, kita bisa cuan besar ya. Orang bikinnya pakai rupiah, jualnya dalam dolar guys. Gimana gak enak nih bisnis sama Amerika Serikat. Tapi yang menarik dari kemarin itu banyak banget orang nyinyir ketika Indonesia itu mengeluarkan duit sampai 17 triliun buat gabung Board of Peace buat NSC Donald Trump. Gue juga termasuk yang bertanya-tanya, worth it gak kita spending 17 triliun buat join ke Board of Peace? Karena kalau dipikir-pikir, ini kan dipakai buat membangun loh duit yang dikumpulin dari negara-negara anggota Board of Peace buat membangun Palestina. Tengok, adakah Bapak Presiden Republik masyarakat Indonesia Prabowo merasakan? Subianto. Tengok Bening. Di negeri yang katanya sudah merdeka puluhan tahun, Warga. masih ada ya Pak, Ya harus Allah. jalan kaki 15 kilo hingga Gak ada gunanya besar cakap dekat media. Bukan untuk wisata, Ini yang kita harus olahraga, naikkan. tapi untuk sekolah, Untuk sekolah, obat, untuk berobat. dan tahan hingga Ya mengantar Allah. jenazah pulang jika tidak bisa diselamatkan. Ini, Desa Konwe Harum, Kecamatan Bengkunan, Kabupaten Pesisir Barat. ya Allah, Lampung. Lampung. Ini dekat Sejak Lampung ini. penderitaan ini bukan baru kemarin Pak, ini luka lama. Ini sudah luka Zaman lama. Belanda hingga Republik berdiri. Ya Hingga Allah, bendera merah putih berkibar di mana-mana. kasihannya ya warga. Jalan tetap terisolasi. Apakah ya ini yang dikatakan merdeka? Good Puluhan news. tahun, Pak. Untung besar puluhan tahun rakyat triliun. hidup seolah kemerdekaan Warga lewat sengsara. mereka. Dan bukan hanya Waiharu Pak, di Pematang Sawah Kabupaten Tanggabus Lampung luar biasa. Dan kemudian kita Ada yang tahu menyiapkan suara? banyak platform, banyak Ini aplikasi. Misalnya kayak sekarang kalau masyarakat Jawa Timur, orang menemukan Surabaya ada ini, jalan-jalan pemimpin Surabaya. berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan Jalannya itu, akan bisa pajak diatasi. di tarif mahal. Oleh karena itu, spam lapor menjadi bagian yang sangat penting, platform-platform juga menjadi bagian yang sangat penting, sehingga digital ekosistem di dalam memberikan layanan publik dan termasuk feedback masyarakat bisa kita tangani relatif lebih cepat dan terukur. Dan kalian mau Sejarah utang Indonesia. kalau kalian masih membantah pernyataan saya, Dari Presiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ini Pak Harto aja 505 utang negara itu 551. Bahkan di era Pak Bung Karno kecil sekali malah. Era Pak Habibie 938 triliun, padahal waktu itu kan waktu ada reformasi kan, ada krisis moneter. Kemudian era Gus Dur 1271 triliun, era Megawati 1298 triliun, Pak SBY 2600 triliun, era Pak Jokowi 7879 triliun. Lho negara ora ajur mumut piye? Coba. Negara ora ajur piye? Negara itu akan hancur jika korupsi merajalela, dan era Pak Jokowi koruptor dibiarkan. Kedua, utang luar negeri jika lo gagal bayar. Betul. Ngeri. Sekarang Bapak Prabowo mau utang lagi, Pak. Presiden hutang luar negeri dan utang dalam negeri 7.879 triliun. Korupsi tidak diberantas, utang luar negeri begitu tinggi, ya kan? Ya. BUMN dirampok secara konstitusional, mengangkat komisaris-komisaris, direktur utama, dapat tanti 40 miliar per tahun. Diminta, disuruh mengusut Kejaksaan Agung dan BUMN bikin KPK. Presiden Prabowo Dan saya kesel. sepakat Pak Lagi Presiden rugi tegas malah seperti bagi itu. bonus brengsek. Waduh,
utang Indonesia sudah mencapai 9.637, Ini update 2026 ini. pada akhir 2025. Artinya angka ini sudah 40% lebih dari Utang total pemerintah PDB. sudah Memang secara hukum ini masih aman, yaitu di bawah 60%. Di bawah 60% katanya. Purbaya menyebutkan bahwa ini adalah pilihan daripada terjun bebas ekonomi Indonesia seperti tahun 1998. Namun di sisi lain, kalau utang dibiayai untuk kegiatan konsumtif dan tidak produktif untuk pertumbuhan ekonomi, ya tetap aja akan tergelincir. Menurut kalian, apakah utang Indonesia sudah dilakukan dengan baik? Atau setidaknya jangan buat utang lah tulis macam itu. kalian di kolom komentar. Ya. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mengingatkan bahwa negara kita bukan cuma miskin secara ekonomi, rakyatnya susah, tapi kita juga negara miskin akuntabilitas. Negara yang gak mengenal pertanggungjawaban. Gimana bisa yang ngedemo nih malah diberikan hukuman ke pengadilan, dalam pengawasan, tahanan kota, di penjara, bahkan ada yang meninggal. Tapi yang didemo, yang dituntut malah dapat wakil ketua komisi, malah masih jadi Kapolri, malah dapat SPPG jumlahnya ribuan dan triliunan itu, dan masih banyak hal-hal lainnya. Gue udah gak ngerti lagi. Kalau dalam buku When State Failure mengatakan kalau negara terus-terusan kehilangan pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya kepada publik, maka kekuasaan itu lama-lama akan rapuh, kepercayaan publik akan hilang. Ya wajar aja. Sekarang kita nih sebagai bos, ya kan, kita yang gaji mereka karyawan kita nuntut mereka untuk punya KPI. Kita bahkan pengennya mereka dipecat karena nggak becus, karena ngomongnya serampangan, karena kebijakannya korup misalnya. Tapi ujung-ujungnya kok malah kita sebagai si bosnya yang tiba-tiba ditendang dari perusahaan. Malah mereka karyawan-karyawan yang menyebalkan ini malah makin naik, malah makin menguasain uang tersebut. Itulah yang terjadi sekarang, analogi aja. Jadi gue hari ini gak pengen bahas panjang-panjang, gue cuma pengen mention itu aja, bahwa ini udah bukan lagi soal selera. Dalam buku When State Failure udah dikatakan kalau terus-terusan negara miskin pertanggungjawaban, ya udah tinggal nunggu kapan kepercayaan publik sepenuhnya runtuh kepada kekuasaan. Tidak masuk di akal, semua warga Indonesia membayar listrik, PLN tidak punya pesaing. Rugi. Justru Kenapa utang PLN bisa 711 triliun? Keadaan ini makin janggal ketika dibandingkan dengan BUMN Sudah besar lain. monopoli seperti bisnis Telkom, listrik, Pertamina, tapi dan PLN Bank masih Himbara rugi. yang menghadapi La tekanan ilaha pasar, illallah. namun tetap mampu mencetak laba puluhan triliun rupiah. Jika Dan mereka bisa warga bayar. mengapa PLN yang memegang monopoli justru terpuruk? Pada tahun 2023 hingga 2025, kondisi PLN terus memburuk. Ya. Bertambah sekitar 150 Utang PLN naik. miliar rupiah per hari. Naik Laba coy. menurun, sementara biaya energi semakin tinggi. Per tahun 2024, utang naik Kan warga dari gak 555 triliun rupiah menjadi 711 triliun rupiah. Dan laba turun dari 22 triliun rupiah menjadi 17,7 triliun rupiah. Meski PLN mendapat PMN, subsidi, dan dukungan tarif. Penyebab utama adalah oversupply listrik, pembangkit yang merugikan, serta tingginya ketergantungan pada energi fosil ketika harga batu bara dan kurs dolar naik. Masalah PLN bukan hanya soal angka, tapi persoalan tata kelola. Tata kelolanya yang tidak bagus ini. Stabilitas keuangan berarti ada yang harus dibenahi. Tanpa reformasi kontrak dan efisiensi biaya, utang PLN akan terus membesar. Dan pada akhirnya, masyarakat yang membayar listrik setiap bulan juga yang menanggung akibatnya. Selamat ya, Indonesia resmi jadi wakil Komandan Perlindungan Gaza. Keren, artinya kita dipercaya, artinya kita diperhitungkan, artinya suara kita punya bobot di panggung dunia. Mantap! Ini bukan posisi kecil loh, berarti sekarang nggak cuma hadir. Kalau sudah disebut pelindung, berarti kita punya pengaruh, punya kekuatan untuk menekan, punya daya untuk menghentikan agresi. Harusnya keren sih. Keren. Jabatannya di Board of Peace cukup serem, Wakil Komandan Perlindungan Gaza. Tapi kita pakai logika paling sederhana aja. Kalau setelah ini Israel masih ngebom, masih kirim rudal, masih ada anak-anak jadi korban, berarti apa? Berarti posisi itu tidak mengubah apa-apa. Berarti suara kita tidak cukup kuat, peran kita tidak diperhitungkan. Karena kalau pelindung tidak bisa menghentikan serangan, berarti bukan pelindung. Jadi, ya selamat atas jabatannya. Sekarang buktikan, karena kalau bom masih jatuh di Gaza, maka dunia tahu itu cuma gelar, bukan kekuatan. Berarti Anda gagal.
Kenapa Trump bilang dia nggak mau berantem sama Prabowo? Apakah ini karena Indonesia udah masuk ke Board of Peace milik Trump? Atau ada hal lain yang dibicarakan antara Prabowo dan Trump di sela-sela rapat perdana Dewan Perdamaian di Washington DC kemarin? Jadi, buat yang belum tahu, Prabowo sekarang lagi ada di AS untuk beberapa agenda. Salah satunya adalah KTT Perdana Board of Peace. Nah ternyata nih, Indonesia ditunjuk jadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Dan betul, Indonesia adalah satu dari 5 negara yang bakal ngirim pasukan ke Gaza. Intinya mah, pasukan stabilisasi internasional ini akan beroperasi di bawah BOP. Tugasnya membantu pengamanan wilayah perbatasan dan mastiin proses demilitarisasi di Gaza. Nah selain soal BOP, Indonesia AS akhirnya punya deal dagang baru. Isinya diantaranya ada akses tarif 0% untuk 1.819 jenis produk Indonesia yang masuk ke pasar AS. Mulai dari pertanian, minyak sawit, rempah, hingga komponen elektronik. AS juga nurunin tarif resiprokal terhadap negara kita dari 32% jadi 19%. Pokoknya kabarnya nih, sekitar 90% usulan Indonesia dalam proses negosiasi selama ini di-ACC oleh AS. Tapi sampai sini dulu deh, gimana kalau menurut lo soal Indonesia di BOP dan tarif dagang baru ini? Jangan pernah berani-berani menghina Malaysia. Mereka nggak sibuk pencitraan, tapi warganya bisa hidup lebih layak. Gaji tinggi, biaya hidup ringan. Kita gaji pas-pasan, harga kebutuhan makin gila. Betul. Benar-benar beres. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya Bapak Prabowo di dalam pertemuan Board of Peace para sahabat ditunjuk untuk menjadi wakil komandan untuk mengirimkan pasukan ke Gaza untuk Dewan Perdamaian para sahabat. Bahkan katanya permohonan tarif di ACC oleh Donald Trump supaya Bapak Prabowo ini mengiyakan Bapak Prabowo diangkat menjadi komandan, negaranya diangkat menjadi komandan perdamaian dekat Gaza, para sahabat. Tetapi, ini ada tetapi, para sahabat. Ketika Bapak Prabowo sudah diangkat menjadi wakil dari Dewan Perdamaian Board of Peace ini, para sahabat. Tetapi kalau Israel masih meluncurkan rudal kepada negara Palestina, para sahabat, ini rasanya jabatan tidak ada gunanya, para sahabat. Hanya sebatas jabatan, tetapi tidak bisa melindungi. Tetapi kalau bisa melindungi, para sahabat, ini aku ajungkan jempol, ajungkan is the best. Kalau tidak ada lagi rudal yang diluncurkan oleh Israel kepada negara saudara kita dekat Palestina, para sahabat. Bahkan si Benek sudah sudah agak sombong. Mereka mengatakan Prabowo memang cerdas, berhasil meluluhkan hati Donald Trump dengan tarif ini. Indonesia dengan 0%. Malaysia nangis darah macam itu. Malaysia tak butuh pencitraan. Malaysia itu berdiri tegak di atas kaki sendiri. Malaysia meskipun negara dibilang negara kecil, mereka bisa mensejahterakan masyarakatnya, para sahabat, dengan tunjangan subsidi, dengan tunjangan rahmah, pokoknya dari minyak, dari petrol. Jadi banyak, para sahabat, kesejahteraan yang ada dekat Malaysia. Kemarin pernah tengok kan video yang kemarin itu, warga yang dekat Lombok itu yang kawin dengan orang
Indonesia dekat Lombok, 18 tahun hidup sengsara dekat sana, bercerai dengan suaminya, dijemput oleh kerajaan Malaysia. Ini karena tak rela warganya hidup sengsara dekat Indonesia, para sahabat. Itulah bukti kepedulian kerajaan Malaysia terhadap penduduknya. Indonesia masih di tahun 2026 sekarang, masih banyak orang yang memposting jalan masih menggunakan sapi, para sahabat. Ini sudah berlumpur macam itu. Gak apa-apalah kalau memang Indonesia masih belum bisa sejahtera karena Bapak Prabowo mengejar untuk memperdamaikan Palestina, para sahabat. Board or Peace ini gak apa-apa. Tetapi setelah mereka mendapatkan jabatan, Indonesia diangkat menjadi wakil, para sahabat, dalam Dewan Perdamaian ini. Kalau masih ada rudal yang meluncur ke saudara kita dekat Palestina, para sahabat, itu kita akan tidak respect kepada pemerintah. Kita tengok langsung, para sahabat, kita kawal langsung. Ini videonya, para sahabat, kita akan kawal langsung. Apakah sebatas jabatan ataupun memang real, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, maka minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Musbah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.